ini saya pernah melihat bahwa hutan ini adalah keraton yang sangat megah, dan di situ juga yang dinamakan Candi Emas itu ada di dalam keraton. Menurut informasi yang kami dapat dari salah satu warga, katanya banyak para petapa dari berbagai juru pelosok Pulau Jawa yang berdatangan demi mendapatkan harta kekayaan dan juga sebuah kendi emas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Doa saya selalu menyertai pemirsa semua. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran, kemudahan, dan tentunya tidak kurang suatu apapun ya pemirsa. Dari bawah sana tadi saya sudah menelusuri perbukitan, pegunungan, dan konon menurut informasi dari salah satu warga, katanya ada salah satu makam orang sakti zaman dulu. Mungkin identik kalau orang sakti zaman dulu. Bisa juga dia menyimpan sebuah kekayaan atau yang mempunyai ilmu kekebalan atau mungkin ilmu apa. Makam orang sakti tersebut dikuburkan di area pegunungan. Dan menurut beliau juga katanya di sini ada sebuah emas. Itu yang dinamakan dengan bokor emas. Sampai detik ini, mungkin dari tahun berapa, dari zaman dulu sampai detik ini belum ada yang berhasil mendapatkan bokor tersebut. Wow, yang sangat menariknya itu mungkin ini seperti macam-macam kekayaan juga ya. Ini tempat meminta kekayaan juga. Oke, yang penasaran ikutin terus ARD Channel Official. Ke sana. Jalan. Iya, sana. Nah, jadi pemirsa, belum ketemu titik makam tersebut. Jadi ada yang mana deh. Udah. Ya. Jadi kayak seperti menghilang gitu. Oh, menghilang. Iya. Kayak nggak ada gitu ya. Ketemu makamnya. Ya. Kita balik lagi. Ya, balik lagi. Belok kanan aja. Karena di sini banyak orang yang datang ke sini suka hilang ingatan, kadang-kadang jarang pulang, cuman berkeliling di sini. Tadi sempat cari di mana? Cari di bawah, tapi nggak ada katanya. Oh. Ya, ada malah dibawa ke tepian jurang. Oh, dibawa ke tepian jurang. Saya sudah melewatinya tadi sama. Mungkin kita ini sama Kang yang tadi Gimana bang? Oh, saya sama masyarakat lokal tadi, saya disasarkan ke tepian jurang bahwa wah pokoknya luar biasa perjalanannya ya Allah. Jadi kita tunggu aja. Tunggu aja berarti. Menemukan hal-hal apa aja tadi di sana bang? Karena cuma banyak keraja kan. Raja. Kerak. Kerak. Liar. Itu berarti ya. Iya. Apa kita bantu aja cari ke sana ke atas? Oh, jangan. Kita harus ngumpul di satu titik ya, jangan sampai kita hilang satu demi satu gitu. Karena ini terkenalnya di sini kalau jalannya itu kayak sama gitu. Nguyir-nguyirnya di sini. Maksudnya gimana sih? Ya kalau menurut kalau di sini katanya kalau orang yang niatnya buruk datang ke sini itu Oh iya. Ada. suara ya. Ini kerayaan itu bukan ya? Bukan kayaknya si Akang yang tadi mau manggil kita ketemu kuburannya. Mudah-mudahan ketemu ya. Kita ke sana yuk. Setelah kita melewati hutan ini, alhamdulillah berhasil untuk menemukan makam keramat orang sakti Bugang Meong, teman-teman. Tadi kita sempat tersesat ya, tapi alhamdulillah ketemu dengan warga lokal yang mengetahui betul lokasi ini. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan warga lokal di sini, barangkali mengetahui cerita atau mitos
hutan yang ada di Majalengka ini, khususnya makam orang sakti Bugang Meong yang di dalamnya tersembunyi guci yang terbuat dari emas. Nah, jadi Kita pakai sepatu ya? akses jalan akses jalan seperti ini nih. Iya. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Oh itu ya. Benar. Oh iya benar, benar Kang. Ya ini titiknya nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ketemu. Ini 2 1 kan? Oke, teman-teman barangkali mau lihat. Assalamualaikum ya ahlal gaib. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Assalamualaikum ya ahlal gaib ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya. Dan ini benar-benar di atas apa, kayak di atas apa? Ya mungkin sebelum saya bicara lebih lanjut, Berdoa dulu ya. mari kita membacakan Al-Fatihah khususon buat ahli kubur, Siap. penjenengan dari turun-temurun. Diberkati surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin sekarang inilah makamnya yang dahulu kala di sini banyak diincar oleh para petaka. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu. Assalamualaikum Kang. Ya, salam. Ya, boleh diperkenalkan namanya Kang? Nama saya Aang Setiawan. Oh, ini dengan Kang Aang Setiawan. Kang Aang Setiawan ini tinggal di hutan ini, warga lokal atau barangkali petapa yang di makam keramat Bugang Meong? Sebenarnya saya warga lokal, cuman ada keturunan dari Uyut. Uyut saya dulunya di sini. Dia yang suka ngurus, bisa dikatakan apa ya, kalau di sini itu bisa dibilang juru kuncinya itu. Oh, juru kunci. Ya. Jadi turun temurun sekarang. Kan kita langsung aja ya, karena betul-betul ini perjalanan yang melelahkan, menguras waktu, tenaga. Saya ingin bertanya Kang tentang apa sebetulnya makam keramat orang sakti Bugang Meong ini. Konon kabarnya di sini tempat pesugihan yang mana kita pada saat kita bisa membelinya kita mendapatkan guci emas. Itu cerita sebetulnya bagaimana Kang? Sebenarnya ceritanya begini. Ini dari sesepuh juga ya. Saya dengar dari sesepuh bahwa emang di sini ada misalnya disebut guci emas. Karena di sini dahulu pemburuan para petaka. Kemungkinan untuk sekarang ini, di zaman sekarang ini, mungkin para petapa yang sekarang ini belum tahu lokasi ini. Di sini saya buka bahwa di sini ini bisa mendapatkan guci emas. Itu pun kalau memang bisa disebutkan itu rezekinya itu.
Cuman kalau untuk pemujaan di sini memang ada juga bisa mungkin menjadi seekor monyet. Kemudian keberuntungan, bahkan tadi juga waktu kita kesini banyak. Nah, ini baru ketemu di sini. Ya pada intinya dahulunya seperti itu. Cuman di sini yang difaktor utamakan untuk permunggu di sini yaitu dengan weton hari Senin. Itu yang kata sepuh saya bilang. Kalau bukan weton hari Senin ya ada kemungkinan Agak keras sedikit Kang biar. ya, kalau weton bukan hari Senin ya mungkin sulit. Makanya di sini banyak orang yang datang ke sini suka hilang ingatan, kadang-kadang jarang pulang, cuman berkeliling di sini. Itu alasannya, karena di sini masih angker gitu. Jadi orang sini pun kalau udah sore tidak ada yang berani ke sini gitu. Makanya dahulunya para petapa yang dicari itu di sini dari luar Jawa maupun luar daerah di sini. Tuh, yang mungkin itu yang bisa saya katakan. Nah mungkin gini Kang, kalau kita dapat informasinya di tempat ini kan konon di sini kan ada guci emas ya Kang ya. Ya, Barang siapa yang bertapa di sini, yang bertirakat di sini, melihatnya saja itu udah kaya raya, apalagi bisa mendapatkannya. Iya. Itu cerita kebenarannya seperti apa? Apakah guci tersebut itu pusaka dari makam orang sakti ini atau gimana itu Kang? ya, itu adalah pusaka. Yang manakala pusaka itu bisa membuat orang cepat kaya lah. Karena dengan guci itu kalau bukan jodohnya dia tidak akan muncul. Tapi kalau mungkin udah jodohnya dia muncul sendiri di sini. Itu pun kalau ada orang yang tirakat di sini. Tapi sekarang ini saya yang bicara, ada kemungkinan akan banyak orang yang datang ke sini. Itu kalangan orang-orang petapa. Itu aja. Saya sekarang bicara ini bukan bicara gimana ya, ngada-ngada. Emang betul di sini itu ada guci emas. Tapi sampai saat ini belum ada yang mendapatkan. Mungkin dengan sekarang ini yang melihat video ini mungkin akan tergugah untuk datang ke sini. Berarti belum ada yang berhasil sampai sekarang. Belum ada yang berhasil. Sesulit apa Kang tirakat atau ritual untuk mendapatkan guci emas ini Kang? Tantangan-tantangan apa yang harus dilakukan? Kalau untuk masalah tantangan itu dengan mungkin tekadnya dirinya sendiri, itu masalah tantangan. Kalau memang tekadnya udah bulat, mungkin tantangan ada. Cuman saya tidak bisa mengatakan untuk tantangannya. Kenapa saya tidak mengatakan? Kalau saya katakan mungkin dia udah siap-siap untuk tantangannya itu. Nah, jadi saya tidak akan mengatakan untuk tantangan itu. Karena di sini itu dulu tidak ada satupun yang mendapatkan pusaka guci emas itu sampai sekarang. Saya pernah mendapat kabar ada orang yang datang ke hutan ini kemudian tidak bisa kembali lagi. Kalau orang Sunda bilang sangli, hilang ingatan, bahkan ada yang bilang masuk ke alam gaib. Itu cerita betul atau bagaimana Kang? Itu cerita nyata. Itu cerita nyata. Bahkan saudara dari ibu saya juga di sini pernah. Itu seorang sini juga, apalagi orang luar. Orang sini pernah tidak pulang sampai dari pagi sampai malam. Malamnya dicari, ya alhamdulillah ketemu. Jadi dia itu tidak bisa keluar dari hutan ini, itu aja. Kayak dia katanya dia itu berjalan itu bukan sosok berjalan di atas kerikil maupun di atas tanah, tapi sebuah
istana. Dia berjalan di atas keramik ataupun keramik yang berbentuk emas itu. Kata beliau itu masih ada, orangnya masih ada sekarang. Masih ada yang dulu sini. Sampai di namanya ke bahasa Sunda itu dituntun ya, tuntun sama suaminya. Oh, Dari seorang sini. perempuan. Itu bibi saya itu sendiri. Bibi saya sendiri. Orangnya masih ada. Niatnya datang ke hutan itu apa, Kang? Dia kan di sini punya. Ini adalah hutan dari uyut saya. Uyut saya itu istrinya kalau tidak salah 9. Istrinya. Ini nyata ini 9 di sini. Dan bibi itu kesini itu cuman lewat cari kayu bakar. Jadi dia mau pulang, dia tidak bisa pulang, katanya jalannya itu bagus-bagus semua di sini. Dan beliau saat terjebak di hutan ini sudah menyadari kalau dia itu tersesat barangkali gitu ya? Tidak menyadari. Oh, tidak menyadari. Dia jalan-jalan aja. Di sini dia jalan-jalan dan dipapag oleh suaminya. Ketemu sama suaminya langsung dipayang. Kalau bahasanya dituntun lah, dituntun dibawa keluar dari hutan ini. Ya Allah. Pas keluar, ya dia sadar bahwa dia itu kalau bahasa Sunda itu kasarung. Jadi kayak masuk ke kerajaan gaib ya. Kalau gitu. Ya. Kalau menurut ceritanya itu memang di sini tuh memang ada sebuah keraton. Oh. Mungkin Kang, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mungkin tadi kita di awal sempat di luar konsep ya. Di awal kan kita sempat kesasar juga. Yang tadinya kita udah matang, udah survei, tapi tetap aja kita kesasar. Terus yang kedua, apa hubungannya kuburan orang sakti ini dengan yang digemor-gemorkan itu dengan bugang Meong. bugang meong. Dalam artian mungkin meongnya itu harimau ya mungkin. Nah, itu mungkin bisa Akang jelaskan yang pertama sama yang kedua. Kalau untuk menelusuri sejarah bugang meong itu mungkin saya tidak bisa menjelaskan detail ya, karena yang namanya sejarah itu banyak. Kalau diceritakan dari pagi sampai pagi itu nggak pernah akan selesai kan itu. Yang jelas garis besarnya bahwa bugang meong itu yang dinamakan itu ada sosok jenazah meong. Meong itu bukan ya bisa disebutkan meong Lodaya lah gitu. Bukan maung, bukan. Kalau maung beda sama maung meong beda. gitu kan. Kalau Daya lebih atas lagi ya. Nah, ini meong. Itu cuman mungkin bisa saya ceritakan garis besarnya aja. Kalau ingin tahu lebih banyak sejarahnya mungkin ada sesepuh lah di sini juga ada sesepuh dan bisa menceritakan sejarah asal usul dari bugang meong ini. Kalau misalkan cerita ini disambungkan, ini versi saya ya, mungkin versi teman-teman juga. Saya curiganya seperti ini. Ini kan dulunya orang sakti mandraguna yang mempunyai ilmu kanuragan dan pusaka sakti, yaitu berupa guci emas. Bisa saja itu bugang meong itu adalah sosok penjaga dari atau sosok inguan teh bahasa Indonesia nana sih? Peliharaan yang menjaga pusaka tersebut. Dan pada akhirnya si meong tersebut juga meninggal dan dikuburkan di sini. Mungkin kali ini versi saya. Mungkin untuk penjelasan kita mungkin mesti nanya ke tokoh di sini ya Kang ya. Memang bagaimana? Seperti itu ya. Di sini memang seperti itu. Karena pernah ada dari pedalaman itu apa sih daerah Banten. bukan Papua, terus apa lagi ya? Kalimantan. Bukan Dayak. Dayak. Oh, Dayak. Orang Dayak sini. Luar biasa Kalimantan. Kenal orang Dayak. Udah terkenal ya. Dia kesini itu mau cari monyet-monyet ya. Sini. Pernah diambil 40 biji. 40 ekor. Banyak ya. Cuma diantein lagi. Oh, sama orang Diantein Dayak lagi separuh. Katanya ini bukan monyet gitu. Mungkin beliau sudah tahu, mungkin beliau mau dianterin di sini. Makanya di sini
teman-teman yang kesini tolonglah hati-hati, karena di sini masih bisa dibilang sakral ya kan. itu saja yang bisa saya katakan. Berarti ini pesugihan yang harus disembunyikan, dan tentunya pesugihan manapun ya jangan sampai ada orang datang ke lokasi tersebut karena ada resiko-resikonya. Ya, itu Tadi yang sempat diceritakan kalau kita berhasil melewati tantangan-tantangan, kita bisa mendapatkan pusaka berupa guci emas Dan kaya raya 7 turunan. dan kaya raya 7 turunan. Tapi kalau orang sini gagal, kalau orang sini bilang namanya bokor Bokor. emas. Itu zaman dulu saya biasa disebut bokor emas, kalau sekarang mungkin guci ya. Kalau gagal melakukan pesugihan, Tidak bisa. Mungkin Kalau gagal ada kemungkinan pulang tiap pulang, cuman mengandung resiko itu aja. Pulang nggak pulang, cuman mengandung resiko. Resikonya saya tidak tahu lah, tidak menjelaskan. Karena mungkin kalau kita jelaskan di sini dengan secara detail, ya mungkin banyak orang yang datang ke sini. iya. Jangan-jangan kera yang diambil orang Dayak itu orang yang melakukan pesugihan dan gagal, Kang. Itu Ya, mungkin bisa seperti- jadi ya? bisa Bisa jadi. jadi, itu bisa jadi. Berarti resikonya banyak ya. Jangankan orang luar, orang sini pun masih banyak yang pernah di sini bisa disebut kategorikan kalau orang Sunda bilang kesasar ya, kesasar di sini. Karena di sini pasir-pasir sini kalau lihat dari atas itu semacam candi, banyak Oh, kecil-kecil semua, kecil-kecil semacam candi. Jadi tersasar itu di sini bukan berarti antara global hutannya, tapi dia masuk ke dimensi lain, alam yang lain yang bisa dikatakan oleh bibi saya itu berjalan di atas kami itu. Jadi tidak pernah menginjakan kakinya ke daun-daunan ataupun tanah gitu yang dia rasakan. Jadi itu. Ya mungkin kalau tidak dijemput ya tidak tahu apa. iya. Alhamdulillah ketemu sama Kang Aang ya. Jadi kita datang ke sini ada warga lokal yang bisa sama-sama menjaga barangkali gitu. Dan tadi dari keterangan ternyata bukit-bukit ini berbentuk candi ya. Dan ini juga lokasi makamnya kayak di atas candi, Kang ya. Iya. Iya. Jangan-jangan kerajaan Hindu-Buddha waktu dulu pernah membangun keraton di daerah sini. Bisa jadi. Bagaimana menurut Kang Aang? Kalau masalah untuk keraton yang zaman dahulu, kalau zaman dahulu itu yang namanya keraton itu bukan Hindu Buddha ya. Orang Islam pun kita bikin istana. Iya. Nah, gitu macam kerajaan Teluk Pakuan yang mungkin masih bisa jadi di sini juga semacam keraton peninggalan zaman dahulu, cuman bisa disembunyikan dengan secara menjadi hutan belantara ini. Itu aja. Ya Kang, mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Akang bagi orang-orang yang melihat tayangan ini gitu. Ya, pesan-pesan saya yang terakhir untuk yang melihat tayangan ini, semoga ada manfaatnya, dan tolong jangan sekali-sekali kita mencari pesugihan. Betul. Karena yang namanya pesugihan itu ya mungkin bisa menyesatkan diri kita sendiri. Lebih baik kita kerja cari yang halal. Gimana caranya untuk sukses dengan dibarengan dengan tata krama, agama, dan negara itu aja. Untuk pesan-pesan saya untuk yang melihat tayangan ini. Kalau begitu Kang Aang, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan tayangan ini menjadi tontonan dan tuntunan begitu ya. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua di sini selamat dari berangkat sampai pulang. Kita mungkin pulang keluar dari hutan sama Kang Aang juga ya. Takutnya tersesat atau ada hal-hal yang lain yang tidak diinginkan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itulah tadi ya pemirsa bincang-bincang kita bersama salah satu narasumber, yaitu seorang warga lokal yang di daerah area hutan Bugang Meong ini. Dan beliau tadi telah menceritakan dengan secara detail kepada kita semua. Mungkin
itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masih bersama saya AFD Channel Official mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.